Sebab kami mau hidup di dalam firman-Mu. Sebab kami mau
mencucurkan air mata. Kami mau Tuhan bersusah berjuang Tuhan untuk melakukan kebenaran firman. Sebab kami tahu ada tuntutan, ada keuntungan sendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Tuhan yang membuat kami mengerti. Engkau Tuhan yang membuat kami memahami. Sebab Engkau sudah memberikan teladan sampai di atas kayu salib, sampai Engkau naik ke surga. Engkau memberikan teladan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bukalah pikiran hati, iman kami Tuhan, supaya semakin hari semakin bertumbuh. Hari demi hari yang kami lewati, iman kami semakin belajar dan belajar tentang firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita membaca dalam firman Tuhan. Mari kita membaca di Kisah Para Rasul 1. Kita akan baca secara bergantian dari ayat pertama sampai ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat pertama sampai 14. Dengan perikop Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Dia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Ayat 3. Pada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan 4, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku." sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Bani Israel?" Ayat 7 jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes,
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mari kita perhatikan di dalam ayat pertama sampai ayat 5 di dalam Kisah Para Rasul 1. Dikatakan bahwa sampai di ayat 2, sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, kita bisa melihat bahwa di ayat 2 dikatakan rasul-rasul yang dipilihnya. Kalau kita bisa melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita hari demi hari kita dengar melalui firman Tuhan di dalam gereja, walaupun juga kita mendengar dari teman-teman yang sharing tentang bagaimana kehidupan dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita bisa menerima iman yang daripada Yesus bukan karena kita, tetapi karena kita dipilih, karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita bisa percaya kepada Yesus karena kita dipilih, bukan karena kita keturunan, karena orang tua kita orang Kristen, sedangkan kita juga harus Kristen. Maka dari itu kita ada namanya dibaptis. Kita ada masa pembaptis, harus menerima baptisan, dan baptisan itu harus ada dasarnya. Menurut Gereja Betel Indonesia, kita harus dibaptis di mana usia kita 12 tahun. Di mana tahap usia 12 tahun kita sudah mengerti, kita sudah memahami, dan juga harus kita disertai dengan kedewasaan. Maka dari itu saat kita menjadi orang pilihan Tuhan, kita menjadi orang pilihan Tuhan, kita dituntut untuk menjadi dewasa dalam Roh. Jadi kalau kita bisa melihat buah-buah daripada Roh Kudus, mari kita buka di Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan, dikatakan tadi di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2 dikatakan orang memilih, Tuhan memilih. Tuhan memilih rasul-rasul. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita dipilih oleh Tuhan. Jadi sudah jelas yang namanya kita untuk menciptakan atau kita membangun kasih itu harus bisa. Jadi tidak ada namanya buat kasih itu susah. Kita harus membangun namanya sukacita. Kita harus membangun namanya kesetiaan, damai sejahtera, kesabaran. Ya jadi gak ada namanya kita gak sabar, ya harus sabar. Maka dari itu firman Tuhan sudah menyatakan, rasul-rasulnya pun sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani. Kalau kita juga sudah membaca firman Tuhan dikatakan barang siapa yang mempunyai telinga harus mendengar. Jadi kalau kita sudah tahu firman Tuhan harus sabar, harus setia, harus membangun namanya kasih, membangun untuk kita menciptakan damai sejahtera, ya harus kita lakukan. Karena ini ada keterkaitan antara Roh Kudus yang Tuhan berikan dengan buah roh yang kita hasilkan. Maka dari itu kalau kita mendengar firman Tuhan pada hari Kamis kemarin dikatakan bahwa bagaimana Tuhan memperhatikan prosesnya. Ya, jadi gak ada namanya kita berdoa untuk menunjukkan sesuatu bahwa Tuhan yang bertindak. Tidak. Ya, jadi kita jangan suka mengungkapkan bahwa biarlah Tuhan yang bertindak.
itu daripada Tuhan, itu juga dimulai dari diri kita. Dikatakan dipilih di ayat 2, Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Dikatakan oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi tidak ada namanya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menegur. Tetapi bagaimana teguran itu menyampaikan? Bagaimana kita bisa merasakan teguran? Itu dimulai dari diri kita sendiri. Contoh, bagaimana seorang anak dapat melihat figur ayah yang baik, kalau bukan ayah yang baik melakukan hal yang baik. Jadi tidak bisa kita seorang ayah berdoa kepada Tuhan, buatlah anakku baik. Tuhan, doa buatlah anakku baik. Maksudnya dengan tujuan supaya Tuhan menegur anak. Tidak. Contoh ini, bagi kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita yang dipakai oleh Tuhan, kita yang dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengubah atau Tuhan yang menegur orang itu, tetapi kita mulai dari kita sendiri untuk melakukan perubahan, sehingga orang dapat melihat suatu perubahan. Orang dapat tertegur dengan apa? Sikap. Jadi sudah jelas contoh itu tadi. Contoh kenapa Tuhan memilih rasul-rasul. Contoh tadi yang saya sampaikan. Kita tidak bisa berkata anak kita harus baik kalau bukan kita dari pribadi ayah menjadi pribadi. Kita juga sebagai anak tidak bisa menuntut ayah kita menjadi baik kalau kita sebagai anak tidak memberikan contoh yang baik. Jadi Tuhan dari zaman dahulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan selalu membangun komunikasi dua arah. Amin. Ya. Kenapa Tuhan memberikan Roh Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan Roh Tuhan atau Roh Kudus dalam kehidupan kita? Supaya kita ini terhubung dua arah. Makanya tanda salib itu ada maksudnya. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Jadi gak ada namanya kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan yang menegur, untuk Tuhan yang berbicara. Semuanya ini dimulai dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita bisa melihat juga teladan daripada Yesus. Yesus tidak berkata hanya menyuruh kepada orang, atau Yesus berkata kepada Bapa. Yesus tidak berdoa kepada Bapa. Bapa, buatlah orang-orang mereka itu sadar. Tetapi Yesus melakukan perubahan. Yesus memberikan teladan. Yesus memberikan pengajarannya. Jadi kita bisa melihat, makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi aku datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Jadi prinsip firman Tuhan sudah jelas. Kalau kita masih mengingat poin daripada khotbah hari Kamis kemarin, prinsip firman Tuhan itu jelas dan tegas. Jadi gak ada jangan kita mempergunakan Tuhan untuk Tuhan yang mengubah orang, untuk Tuhan yang menegur orang, untuk Tuhan yang berbicara kepada orang itu. Jadi semua dimulai dari diri kita. Ya. Seperti Tuhan Yesus memberikan teladan. Lalu kalimat berikutnya di ayat 3. Kepada mereka ianya adalah I huruf besar. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi sudah jelas untuk mengubah dunia ini, untuk mengubah orang dapat percaya kepada dirinya, kepada Tuhan Yesus melalui penderitaan yang diselesaikan di dalam dunia. Melalui apa? Dirinya sendiri. Bukan karena Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa untuk mengubah orang. Tidak. Jadi kita sudah bisa jelas, kepada mereka ia menunjukkan diri
supaya orang itu bertobat. Oh tidak, supaya orang itu bisa bertobat dari diri kita sendiri yang menceritakan firman Tuhan itu bertindak. Diri kita sendiri yang melakukan firman Tuhan. Maka dari itu buah rohani dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran. Tidak ada namanya kesetiaan itu terbatas, tidak ada. Kesetiaan itu dimulai dari diri kita sendiri. Mau setia apa enggak? Kalau kita mau melakukan kasih dari diri kita sendiri, tidak ada namanya kasih kita stop. Kasihku stop sama Tuhan. Kasihku stop kepada suami. Kasih saya stop kepada istri. Oh tidak. Kasih yang kita bisa lakukan tergantung dari diri kita. Jadi itulah pengertian mengapa Roh Tuhan atau Roh Kudus. Kalau kita masih mengingat firman Tuhan pada Kamis kemarin, dikatakan apa? Roh Kudus adalah sebagai penghidup. Roh Kudus adalah sebagai pengingat. Roh Kudus adalah sebagai pengajar. Ya, yang mengingatkan, yang mengajar tentang apa yang Tuhan sudah katakan dalam itu. Tentang apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman. Jadi jangan ada alasan, saudara, kehidupan kita tidak bisa melakukan buah roh. Jadi jangan ada alasan hidup kita tidak bisa melayani. Jadi jangan ada alasan bahwa kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Jadi jangan ada alasan kehidupan kita selalu kepahitan dan kepahitan. Jangan jadikan alasan sebuah keadaan untuk menjadi sebuah alasan. Jangan sebuah peristiwa dijadikan sebuah alasan. Tetapi marilah kita berdiri. Marilah kita memulai dari diri kita sendiri. Supaya orang dapat melihat ada firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan. Amin, saudara. Amin. Mari kita baca di Yohanes pertama, supaya kita lebih mengerti lagi kenapa kita harus dari diri kita sendiri yang melakukan firman-Nya. Kenapa dari diri kita sendiri yang harus mengubah orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Yohanes pertama yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang hidup dalam kehidupan kita itu mencerminkan karakter Kristus. Jadi kita harus jelas, saudara. Jangan kita asal sembarangan berkata kita berdoa untuk mengubah orang. Kita berdoa untuk orang itu bertobat. Kalau kita sendiri tidak pernah menunjukkan kasih Kristus, kalau kita sendiri tidak pernah berusaha untuk sabar kepada orang itu, kalau kita sendiri tidak pernah melakukan sukacita, kalau kita sendiri tidak melakukan kesetiaan, bagaimana orang itu dapat percaya? Tidak hanya dengan berdoa. Maka dari itu kita bisa melihat, ya, orang yang labora sudah jelas. Firman Tuhan juga mengatakan iman dan perbuatan. Dari hal sini saja kita harus lebih mengerti. Lembutkan hati kita. Ya, kita harus mempunyai hati lembut supaya kita bisa mendengar, bisa dibentuk karakternya oleh Roh Kudus. Jadi harus dari diri kita sendiri. Lalu kalimat berikutnya, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ya, dengan banyak tanda, dengan mujizat, dengan kematiannya, dengan kebangkitan pada hari ketiga, sehingga itu menyatakan bahwa Yesus hidup. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam hidup. Jadi jangan kita patah semangat. Contoh hal, kalau kita nggak bisa main gitar, kalau kita hanya masih bisa sederhana main gitarnya, belajar dan belajar dan belajar. Jangan berkeluh kesah dengan sibuk. Semua orang sibuk. Siapa yang nggak sibuk? Dengan alasan sibuk pun bisa orang. Ya. Saat ini sudah modern dengan ada WA, ya, dengan
lalu tidak dibaca WA-nya, ya. Nanti kalau ditanya alasannya sibuk. Semua bisa, tetapi marilah kita berbuat kasih. Kadang-kadang ada mempunyai orang, pribadi orang kalau butuhnya supaya orang harus merespon dengan cepat. Tapi di saat kita membutuhkan, nggak direspon dengan cepat. Marilah kita berbuat kasih. Kasih kita bagaimana? Buah roh kita bagaimana? Di saat jemaat butuh gereja, gereja harus cepat tangkap, tegas gitu. Tapi di saat gereja membutuhkan jemaat, tidak ada yang mau bergerak. Bagaimana kita bisa melakukan kasih di dalam gereja? Bagaimana kita bisa terbangun pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita terbangun? Kalau kita sendiri hanya mau egonya sendiri. Di saat gereja butuh, tidak ada yang mau bergerak. Di saat jemaat butuh gereja, harus gerejanya bergegas cepat. Ya, bagaimana? Di saat Yesus sudah memberikan mujizatnya, orang malah menyatakan mesalibkan dia, salibkan dia. Padahal sudah jelas Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Jadi bagaimana kehidupan kita? Bagaimana sikap kita menanggapi namanya Roh Kudus? Lalu kalimat berikutnya di ayat 3. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang karena kasihnya Tuhan kepada kita umat manusia, kasihnya Tuhan kepada murid-muridnya, berulang-ulang dikatakan menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang Tuhan menyatakan tentang kerajaan Allah. Maka dari itu saudara, kenapa hidup kita harus memiliki paspor emas? Ya, kalau paspor hijau berfungsi di dalam dunia ini untuk kita bisa berkunjung ke negara-negara lain, harus ada paspor hijau, harus tidak kadaluarsa paspornya, ya harus diperpanjang. Sama halnya juga kehidupan kita, supaya kita bisa, saudara, melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah dalam bentuk perintah Tuhan. Kenapa kita harus melayani dalam gereja? Karena di dalam gereja kita dibentuk. Sebagai contoh, ya pengalaman saya, kadang-kadang kita hanya terbentur di dalam gereja, pindah gereja. Ya, kita terbentur dengan jemaat sendiri, pindah gereja. Artinya kita tidak lulus dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus kita dalam kehidupan kita tidak lulus, karena kita tidak mau mengampuni, karena kita tidak mau membangun namanya damai sejahtera. Contoh, kenapa kita harus melayani dalam gereja? Memang melayani di semua tempat bisa, memang, tetapi di gereja itu pun harus melayani. Karena saudara yang tadi itu, kalau jemaat butuh gereja, gereja harus cepat. Sedangkan gereja butuh jemaat, tidak ada yang mau bergerak. Sedangkan firman Tuhan sudah menyatakan, bangunlah bait. Persembahan hidup kita, tubuh kita memang ini adalah bait Allah. Kita harus membangun di hadapan Tuhan. Tetapi bait Allah secara dunia adalah gereja. Bagaimana kita harus bangun? Kita harus berdampak. Gereja kita, gereja Betel Indonesia ini harus berdampak bagi semua, bagi kota kita. Bagaimana? Itu yang kita harus pikir. Besi menajamkan besi, itu sudah jelas. Maka dari itu kita harus terbentuk di dalam satu gereja. Kalau kita ada masalah
bukan besi menajamkan besi. Ya. Kalau besi menajamkan besi, berarti kita harus sama-sama terasah. Sehingga apa? Ada karakter yang terbentuk di dalam satu gereja. Amin. Ya. Itu. Jadi tuntunan Roh Kudus itu sangat penting. Jadi kenapa Tuhan sampai menampakkan diri berulang-ulang? Supaya rasul-rasulnya, supaya orang-orang yang sudah menerima tanda-tanda mujizat, tanda-tanda pengajarannya, dapat sadar bahwa Tuhan Yesus kunci. Ya. Lalu kalimat berikutnya di ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi dengan kita berdoa 10 hari, setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, karena kalau saudara kita berdoa 10 hari ini, karena tercatat dalam firman Tuhan. Semua yang tercatat dalam firman Tuhan harus kita kerjakan. Ibadah kita harus bersekutu di dalam satu gereja, satu bait Allah. Harus kita kerjakan. Harus kita menguduskan hari Sabat, tercatat dalam firman Tuhan. Siapkan hari Minggu, hari Sabat kita. Bagaimana firman Tuhan berkata untuk persepuluhan, lakukanlah itu dengan setia. Bukan itu tagihan gereja, ya, bagi orang-orang yang memviralkan, ya, tentang persembahan sulung dan persepuluhan itu katanya tagihan gereja. Bukan. Tapi karena itu tercatat dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata, kalau kita taat dan setia, kita tidak akan dipermalukan di hadapan. Saudara, tinggal bagaimana respon kita. Kita mau dibaptis dengan Roh Kudus, artinya kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah mengalami namanya baptis Roh Kudus, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita. Kalau kita tahu, sudah mengalami kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita mengerti firman Tuhan itu harus kita kerjakan. Jadi gak ada alasan sibuk, alasan gak bisa, alasan sudah tua sehingga tidak bisa mengerjakan namanya kita belajar musik, padahal belum merasa tua. Sedangkan kalau kita lihat gereja-gereja lain, kita mungkin bisa melihat orang-orang yang sudah umur 60 tahun tetap mereka memain gitar dengan baik. Mereka di usia 60 tahun, kalau kita bisa melihat di kota-kota yang lain, mereka tetap bisa bermain drum. Apa yang kita bisa lakukan dalam usia umur kita? Kita lakukan. Kalau kita sudah tahu karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya, baca dan kita pahami dan kita gali karunia apa dalam firman. Mengapa Tuhan memberikan talenta tentang perumpamaan tentang talenta? Ada 1 talenta, 5 talenta, 2 talenta. Kenapa? Karena talenta itu harus diberikan. Itu pertanggungjawaban kita di hadapan. Karunia pun itu pertanggungjawaban di hadapan. Jadi saudara, kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, gak ada namanya kenapa harus aku yang melayani, kenapa harus aku yang harus bekerja, kenapa aku harus repot untuk Tuhan, kenapa aku harus repot untuk gereja. Gak ada pertanyaan itu lagi. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, gak ada namanya kita berbicara tentang itu. Ya, jadi kita gak ada namanya kita kenapa harus repot untuk Tuhan, kenapa harus repot untuk gereja, kenapa aku harus repot untuk keluarga saya sendiri, kenapa harus aku repot untuk orang lain yang sedang dalam kesusahan, kenapa harus aku, kenapa harus aku. Harus ingat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan,
lakukanlah dengan setia. Lakukanlah. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita membahas dari ayat pertama sampai ayat kelima. Saya berharap saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Biarlah Roh Kudus dalam firman Tuhan memberikan rema, memberikan pengertian, sehingga kita mempunyai kerendahan hati. Mari saudara, jangan kita angkuh. Angkuh itu bukan berarti dengan sikap menunjukkan apa yang mereka miliki, menunjukkan kelebihan yang mereka miliki. Saya sudah pernah memberikan firman Tuhan. Menonjolkan diri bukan berarti tentang kehebatan yang ada dalam kehidupan. Menonjolkan diri dengan apa yang menjadi kelemahan dalam kehidupannya, itu juga namanya kelemahan. Menonjolkan, ya. Menonjolkan diri bukan berarti hebat. Oh, hebatnya aku yang tunjukin, bukan. Menonjolkan diri kalau kita bilang nggak bisa, dikit-dikit nggak bisa, sibuk, banyak alasan, ini itu namanya juga menonjolkan diri. Mari kita harus sadar bahwa semuanya apa yang kita kerjakan dalam dunia ini adalah supaya iman kita bertumbuh. Amin. Ya, Roh Kudus Tuhan, Roh Tuhan atau Roh Kudus dalam kehidupan kita diingatkan, diajar oleh firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh, sehingga perilaku kita atau perbuatan kita nyata. Jadi jangan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengubah orang-orang itu, atau Tuhan yang menegur, atau Tuhan yang berbicara. Tidak. Karena firman Tuhan sudah jelas dalam Kisah Para Rasul 1 ini. Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita dapat melakukan kehendak, supaya hidup kita menjadi teladan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biar firman Tuhan
Firman Tuhan yang menyadarkan kehidupan kami, untuk kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi firman kami harus kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam firman tanpa terkecuali kami harus mau belajar melakukan, supaya kami dapat mengalami pengalaman pribadi bersama, supaya mata jasmani kami dapat tercelip dengan kebenaran firman yang hidup di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi Tuhan, jamah Tuhan, sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di dalam rumah demi rumah, yang mendengarkan tentang firman Tuhan pada malam hari ini, dan urapi dan jamah juga Tuhan bagi sidang jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara yang saat ini berkumpul di tempat ini, yang semuanya kami ingin melakukan satu pertobatan yang taat dan setia yang harus kami kerjakan. Sebab kami tahu Engkau naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kami, menyediakan tempat bagi sidang jemaat, dan Engkau naik ke surga untuk kami dapat berupaya, berjuang melakukan firman. Sebab suatu saat nanti, entah kapan waktu, entah kapan masanya Tuhan, kami akan diangkat. Tubuh kami yang hina akan diubah menjadi tubuh seperti Hewan, seperti Elia. Maka dari itu kami ingin terus melakukan firman. Kami akan terus melakukan Roh Kudus, melakukan buah-buah Roh, terus mengembangkan Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak mendukakan Roh Kudus dengan celah-celah dosa. Kami akan terus memelihara Roh Kudus, supaya Roh Kudus nyaman di dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, yang mengingatkan dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga Tuhan bersatu hati untuk negara kami, untuk keluarga negara kami yang ada di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk keluarga negara yang ada di negara-negara lain yang saat ini sedang terdampak oleh wabah COVID-19, tentang virus corona Tuhan. Tuhan, kami percaya semuanya Bapa yang terjadi dalam dunia ini adalah menyadarkan kehidupan kami bahwa tidak ada lagi yang dapat kami andalkan di dalam dunia ini. Sebab satu hal yang kami dapat andalkan, yaitu nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang selalu memberikan mujizat kepada kami, kepada anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang ada di gereja ini, sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja-gereja lain Tuhan, yang ada di negara Indonesia ini. Biarlah Engkau Tuhan kuatkan Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berikan mujizat kesembuhan terjadi. Biarlah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mereka yang mengalami meninggal karena wabah virus corona ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan Tuhan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Berikan satu teladan yang terbaik daripada Tuhan Yesus kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka dapat dikuatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa Tuhan, karena kami harus berwaspada, kami harus berjaga-jaga dan berdoa, karena Engkau Tuhan sudah menggenapkan firman-Mu. Sangkakala cawan-Mu Tuhan sudah tertumpah. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi satu hal, mengharapkan yang pasti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan yang pasti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah berkata bahwa kehidupan kami umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami sudah diakui menjadi warga surga. Tahap hidup kami bukan tahap kami berpikir antara kami masuk surga atau tidak, tetapi tahap hidup kami adalah untuk mengerjakan firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buatlah kehidupan kami sadar Tuhan, buatlah kehidupan kami terbuka mata rohani kami bahwa apa yang harus kami kerjakan. Kami tidak akan lengah Tuhan, kami tidak akan melewati masa demi masa, sebab kami tahu hari-hari esok penuh harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam Tuhan, kuatkan presiden kami, yaitu Presiden Bapak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya, yaitu Tuhan. Dalam Tuhan yang terus menguatkan mereka, kuatkan juga Tuhan para menteri-menterinya Tuhan,
Engkau kuatkan Tuhan DPR dan MPR. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengacaukan negara ini. Tuhan, hanya dipatahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya otoritas Tuhan yang terjadi dalam negara Indonesia. Kuasa kesembuhan terjadi pada negara Indonesia ini, Tuhan. Kami tahu Tuhan, angka pada saat ini sudah menembus 20.000, dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa kesembuhan juga semakin bertambah dan bertambah. Bukan hanya yang terinfeksi bertambah, infeksi Tuhan yang terinfeksi hanya kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga berhenti pada angka 20.000. Tuhan tidak akan menambah lagi. Tuhan juga kami berdoa. Firman-Mu sudah berkata, di saat akhir zaman orang-orang akan semakin gegabah, orang-orang akan semakin bertindak dengan gegabah. Firman-Mu sudah berkata Tuhan, Firman-Mu sudah mengingatkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami adalah umat-Mu, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, baik yang ada di kota Sumeneb, baik yang ada di negara Indonesia, baik yang juga yang ada di negara-negara lain, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu Tuhan hidup dengan bijaksana, hidup dengan penuh pengharapan. Sebab kami tahu janji pasti Engkau akan genap. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada-Mu, untuk warga negara Indonesia ini, untuk baik di dalam kota-kota, pulau-pulau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roh gegabah, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat bijaksana, mereka dapat turut dengan apa yang menjadi perintah daripada pemerintah, apa yang menjadi keputusan pemerintah warga negara Indonesia ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mengikuti dengan baik, sehingga yang terinfeksi stop pada angka 20.000, dan kuasa kesembuhan yang menjadi sembuh akan menjadi bertambah dan bertambah. Yang meninggal hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan Tuhan. Tidak ada yang meninggal Tuhan, korban yang meninggal tidak akan bertambah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biar hanya kuasa kesembuhan yang terus bertambah. Biar Tuhan, kami terus berdoa Bapa, sebab kami tahu Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang sanggup mendengar doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersatu hati Tuhan, kami sehati dalam Tuhan yang terus berkarya Tuhan di dalam gereja Tuhan. Gereja-Mu dapat terbangun ini Tuhan bukan karena kehebatan, kekuatan, tetapi karena anugerah-Mu terjadi dalam gereja ini. Tuhan, tolong gereja ubahkan Tuhan sidang jemaat-Mu semakin dewasa dan dewasa Tuhan, supaya gereja-Mu Tuhan bukan hanya bangga di dalam saja, tetapi gereja-Mu dapat menjadi dampak bagi kota Sumeneb ini Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak hal-hal yang harus kami kerjakan, sehingga kami harus berani. Tuhan tingkat, Tuhan patah masalah demi masalah yang terjadi dalam gereja kami, masalah demi masalah yang terjadi pada jemaat kami. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya roh kesatuan itu terjadi dalam gereja kami, roh kesatuan terjadi dalam jemaat kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, tolong kami. Biar melalui kami pemimpin, biar melalui sidang jemaat kami akan menjadi teladan. Kami akan belajar melakukan firman-Mu, sebab firman-Mu mengajarkan bukan kami berdoa untuk mengubah orang lain, tetapi melalui perilaku hidup kami, melalui iman kami, sehingga orang dapat berubah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuatkan kami Tuhan, dari gembala sidang yaitu Ibu Pendeta Naomi Sihat. Kuatkan Tuhan, supaya gembala kami dapat memberikan teladan yang baik. Kami juga Tuhan, selaku hamba-Mu Tuhan, istri hamba-Mu, dan yang juga membantu pelayanan di tempat ini, yaitu Susan. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak lengah, supaya kami tetap melakukan firman-Mu, sebab firman-Mu berkata melalui kehidupan kami, melalui cerminan hidup kami dapat memberikan teladan bagi orang, kami dapat mengubah orang lain. Terima kasih Bapak. Biarlah karakter-Mu Kristus yang terjadi dalam hidup. Terima kasih Bapak. Untuk doa selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Dan akhirnya baik di rumah maupun di tempat ini, terima kasih kami Kristus kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai maranatha, sampai
dalam